Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulita Suwanti, NPM 50256, Prodi PGSD kelas 2B. Mata kuliah Pendidikan Karakter, dosen pengampu Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penilaian otentik dalam konteks penilaian karakter yang mencakup poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, konsep dasar penilaian otentik. Yang kedua, bisakah karakter anak diukur atau dinilai? Yang ketiga, strategi pembangunan penilaian karakter berbasis penilaian otentik. Yang keempat, mengembangkan model penilaian karakter berbasis penilaian otentik. Simak videonya ya. Baiklah, yang pertama, konsep dasar penilaian otentik. Penilaian otentik adalah penilaian yang berkenan dengan pemahaman dan implementasinya. Penilaian otentik didefinisikan sebagai seperangkat tugas yang dikemas dalam konteks yang berkenan bagi siswa sehingga memungkinkan siswa membuat hubungan antara pengalaman nyata dengan ide-ide yang dipelajari di sekolah. Dalam proses penilaian otentik ini berfokus pada kemampuan pemecahan masalah yang memerlukan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan fokus pada tahap belajar yang lebih kompleks. Penilaian otentik dikembangkan untuk menemukan apa yang siswa tahu dan apa yang siswa bisa lakukan dengan pengetahuan tersebut. Yang kedua, bisakah karakter anak diukur dan dinilai? Bisa. Dengan cara memberikan bimbingan kepada anak tersebut melalui seorang konselor. Kita beri pembelajaran karakter kepada anak tersebut. Dari situlah kita bisa melihat, mengukur, dan menilai karakter anak tersebut. Karakter anak dapat diukur dengan melihat proses biologis, proses kognitif, dan proses sosial yang terjadi pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak. Dengan adanya pertumbuhan dan perkembangan tersebut, maka akan membentuk karakter anak yang berbeda-beda dalam pengukurannya. Kita dapat mengetahui sejauh mana karakter anak tersebut mengalami perubahan sehingga kita dapat mengetahui karakter si anak. Yang ketiga, strategi pengembangan penilaian karakter berbasis penilaian otentik. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan ketika akan mengembangkan penilaian karakter berbasis penilaian otentik. Yang pertama, penentuan standar. Standar yang dimaksud adalah sebuah pernyataan tentang apa yang harus diketahui atau dapat dilakukan pembelajar selama dan setelah proses pembelajaran berlangsung. Standar memiliki ciri utama, yaitu standar dapat diobservasi dan diukur ketercapaiannya. Dalam konteks kurikulum Indonesia, standar dimaksud meliputi standar kompetensi lulus dan kompetensi dasar. Standar kompetensi lulus adalah kualifikasi kemampuan lulus yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan kompetensi dasar adalah kompetensi atau standar menilai yang harus tercapai atau dikuasai oleh siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, penentuan tugas otentik. Tugas otentik adalah tugas yang secara nyata dibebankan kepada siswa untuk mengukur, mencapai kompetensi yang dipelajarkan, baik ketika kegiatan pembelajaran masih berlangsung atau ketika sudah berakhir. Yang ketiga, pembuatan kriteria. Kriteria merupakan indikator-indikator yang menspesifikasi tugas otentik yang akan dinilai sehingga menjadi jelas keterukurannya. Bahwa kriteria merupakan pernyataan yang menggambarkan tingkat pencapaian dan bukti-bukti nyata pencapaian hasil belajar subjek belajar dengan kualitas tertentu yang diinginkan. Dalam konteks penilaian otentik, kriteria harus telah dirumuskan guru sebelum pelaksanaan pembelajaran disampaikan dan disepakati bersama dengan siswa. Yang keempat, pembuatan rubrik. Rubrik merupakan alat skala yang digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya capaian siswa.
Sebuah rubrik biasanya berbentuk tabel yang memuat minimalnya 3 komponen pokok, yakni kriteria, skor capaian, dan deskriptor pada masing-masing kriteria tersebut. Baiklah, materi yang terakhir yaitu yang poin keempat, mengembangkan model penilaian karakter berbasis penilaian otentik. Mencakup poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, melalui penguatan pendidikan kewarganegaraan dalam kapasitasnya sebagai mata pelajaran yang menjadi menu wajib bagi seluruh siswa yang diberikan pada masa-masa awal siswa belajar di sekolah. Model yang pertama ini diartikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menggunakan inovasi pembelajaran untuk membina karakter siswa. Yang kedua, mengoptimalkan layanan bimbingan konseling kepada para siswa baik dari dalam maupun dari luar jam pelajaran yang diarahkan untuk mendorong siswa agar mampu menyelesaikan masalah dirinya sendiri, sehingga tumbuh kesadaran akan segala potensi yang dimilikinya melalui berbagai pendekatan, yaitu game, strategi, dan potensi-potensi yang dimiliki siswa dapat berkembang secara optimal sehingga siswa memiliki kepercayaan diri untuk berkembang. Yang ketiga, menyelenggarakan penelitian, pengamatan, sosialisasi, studi tour, atau perkemahan yang merupakan menu wajib pada masa-masa akhir siswa menimba ilmu. Pendidikan karakter melalui semua yang disebutkan di atas dapat mengarahkan siswa untuk menetapkan berbagai karakter baik yang telah dibina di sekolah melalui proses belajar sambil menjalani dalam kehidupan masyarakat. Baiklah, itu saja materi yang bisa dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.